Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview sebuah artikel yang membahas gaya bahasa dalam dialog Nabi Musa dan Nabi Khidir dalam surah Al-Kahfi ayat 66 sampai dengan 82. Artikel ini menggunakan pendekatan stilistika untuk memahami bagaimana Al-Quran menyampaikan makna dalam percakapan antara kedua nabi tersebut. Artikel ini menyoroti keindahan bahasa Al-Quran, khususnya dalam kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir. Fokus utamanya adalah bagaimana struktur kalimat dalam dialog tersebut membentuk makna yang mendalam. Kalau untuk metode penelitian sendiri, dalam artikel ini, dia menggunakan metode studi pustaka dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik yang digunakan meliputi menyimak ayat-ayat terkait, mencatat pola bahasanya, kemudian menganalisis struktur kebahasaan dalam dialog. Kemudian pada bab pembahasan, dalam artikel ini ditemukan 3 jenis kalimat utama dalam dialog Nabi Musa dan Nabi Khidir. Yang pertama itu ada deklaratif. Kalimat berupa pernyataan yang bisa benar atau salah, seperti sungguh kamu tidak akan sanggup sabar bersamaku. Ini ucapan Nabi Khidir kepada Nabi Musa. Kenapa dikatakan pernyataan yang bisa benar atau salah? Jika Nabi Musa bisa sabar bersama Nabi Khidir, berarti pernyataan ini benar. Tapi kalau sebaliknya, berarti pernyataan ini salah. Kemudian ada kalimat imperatif, perintah atau larangan. Seperti dalam kalimat, maka janganlah kamu menanyakan kepadaku tentang sesuatu apapun. Kemudian yang ketiga itu ada kalimat interrogatif, pertanyaan atau pengingkaran. Seperti, bolehkah aku mengikutimu supaya kamu mengajarkan kepadaku ilmu yang benar? Kemudian kelebihan artikel. Kelebihannya itu menjelaskan pola bahasa dengan baik, sehingga lebih mudah dipahami. Kemudian analisisnya sistematis dan terstruktur, sehingga urutan pembahasannya juga jelas ya, dari abstrak, pendahuluan, metode penelitian, sampailah penutup. Kemudian mengungkap hikmah dalam kisah. Nah, jadi dalam cerita Nabi Khidir dan Nabi Musa tadi, banyak hikmah yang bisa kita ambil, sehingga kita bisa memahami pesan moral yang tersirat dalam kisah tersebut. Kemudian ada kekurangan artikelnya. Kalau menurut saya artikel ini terlalu panjang, sebanyak 23 halaman. Saya sarankan beberapa bagian itu bisa dibuat lebih ringkas supaya pembacanya tidak bosan. Kemudian banyak pengulangan. Nah, saya dalam membaca artikel ini itu sering menemukan ya sebuah pengulangan yang sama, tapi maksudnya ya itu, misalnya dalam ayat ini nanti menyatakan kalimat interrogatif, kemudian nanti diberikan ayat lain tapi kalimat interrogatif lagi, kemudian diulangi seperti itu. Kemudian secara keseluruhan, artikel ini memberikan wawasan yang berharga tentang bagaimana Al-Quran menggunakan bahasa untuk menyampaikan pesan yang dalam. Namun, menurut saya agar lebih efektif, artikel ini sebaiknya lebih ringkas dan langsung ke inti pembahasan saja. Nah, itulah hasil review singkat dari artikel ini. Akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.